Gimana namamu nih? Bingung saya. Halo? Taning kopi. Taning kopi. Taning. Ini apa ya? Ini yang saya mau tanyakan Romo, yang Keluaran 20 itu yang 10 perintah Allah. Mau bertanya aja sih Romo. Soalnya Tentang patung ya? aku bingung ya Taning tentang dari ini. mana nih Taning? Taning dari mana? Kalau misalnya itu isinya yang sesuai dengan di Protestan itu bertentangan lagi dengan di Keluaran 20. Karena kan Allah menyuruh Musa membuat patung di situ. Engkau pakai terjemahan yang mana? TB2 atau TB1? Aku nggak tahu Romo ya, karena ini Oke. yang Bantu kita dulu. dalam HP yang aku asal Oke. download aja sih Romo. Oke, santai aja, saya mengerti. Oke. Keluaran Taning Aku 10 mau ayat 4 dan 5. terjemahan yang aslinya aja Romo. Oke. Ya nanti. Ada TB2 di sini Belajar, kan? Pio, ada TB2, Pio? Ada. Sekarang kita pakai TB lama dulu. Kita pakai TB lama, terjemahan TB lama dulu. Cynthia baca sendiri ya, baca dulu. Cynthia ada di sini nggak? Oh ya, mungkin teman-teman lain bantu. Pio, engkau ada Pak Romo. engkau baca yang versi lama, nanti Pio baca versi baru. Versi lama punya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Ayat 4-nya dulu. Teman-teman ingat sebelum masuk Keluaran ke 20 ayat 4. Sebelum kita baca, kita harus analisa di situ ada dua larangan. Yang pertama, larangan pembuatan patung, gambar dan lain sebagainya. Yang kedua, larangan penyembahan. Jadi, dua larangan itu harus diikuti. Ini penting sekali. Jangan kau pakai ayat 5-nya saja menyembah, tetapi ayat 4-nya penting. Larangan untuk melakukan untuk membuat itu penting juga. Jadi dua hal itu. Nanti kalau begitu Protestan tidak boleh memiliki gambar apapun di atas dunia ini. Apalagi gambar yang 100.000 itu. Tidak boleh terima. Karena larangan pembuatan gambar, patung dan lain sebagainya. Larangan pertama ayat 4. Keluaran 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tahan. Larangan pertama, Pio, adalah larangan pembuatan patung. Apapun patung. Berarti di sini Protestan yang suka ngeyel itu bumerang untuk mereka sendiri. Larangan pertama Protestan yang suka ngeyel tentang patung. Jangan pernah ada padamu gambar, lukisan, patung dan lain-lain di rumahmu. Apalagi yang 50.000 dan 100.000 itu. Karena cinta akan uang adalah akar dari semua kejahatan. Gambar dan tulisan siapakah di dalam uang, mata uang 100.000, Pio? Nah, Presiden pertama Republik Indonesia. Oh iya, Presiden, lupa aku. Jadi itu kan gambar, larangan pembuatan gambar. Sekarang baru masuk larangan kedua. Yang pertama, jangan buat patung apapun yang menyerupai. Yang kedua, ayat 5 baru dimengerti. Yang pertama harus dimengerti dulu Protestan semua yang tukang ngeyel tentang patung itu. Larangan pertama, jangan ada padamu patung. Jangan membuat patung, ukiran, lukisan, apapun yang serupa yang di bumi, di bawah bumi dan di atas bumi. Jangan pernah ada itu. Mata uang 100.000, gambarnya Soekarno-Hatta. Jadi serupa orang yang ada di bumi. Tidak boleh kau miliki juga. Miskinkah semua pendeta? Larangan pertama itu, ini larangan loh. Itu ada kata larangan tidak tadi Cynthia? Jangan membuat. Itu larangan tidak? Iya. Jangan membuat bagimu. Sekarang baru larangan kedua. Larangan kedua ayat 5. Baru kita mengerti. Oke. Keluaran 20 ayat kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di situ ada dua larangan. Larangan pertama Katolik Apostolik, yaitu
Jangan membuat patung. Membuat patung harus diikuti juga. Larangan kedua, yang kau buat itu kau sembah. Jangan. Itu juga larangan kedua. Tetapi itu adalah apa? Ayat 3 menjelaskan, Cynthia. Patung dan gambar siapa? Romo. Hmm. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan pakai Allah karena itu membingungkan. Pakai ilah. Walaupun dia A kecil, tapi itu sangat berbahaya kalau bagi petani yang dengar. Oh iya, Allahnya huruf kecil ya, A-nya Romo. Ya, ya. Makanya teliti ya. Jangan teliti. ada padamu ilah ilah lain di hadapanku. Oh, kenapa? Karena itu kitab Keluaran. Orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian. Datang di mana orang Israel mentuhankan Firaun dan punya piramid dan punya banyak berhala. Makanya kalau engkau masuk ke dalam perjanjian baru ini dengan saya melalui Musa ini, maka engkau jangan buat patung-patung seperti yang di Mesir. Bukan patung-patung yang saya punya di dalam, yaitu patung kerubim, oke? Yang saya perintahkan buat patung dari, buat patung tembaga, buat patung ini ular dari tembaga. Itu yang saya suruh. Itu sangat berbeda dengan yang kamu datangkan dari Mesir. Tetapi di dalam TB2 tidak lagi mengatakan patung, di situ sudah mengatakan berhala, karena itu dari ayat 3 sudah menjelaskan. Tolong bantu TB2 Taning supaya engkau mengerti, nanti teman-teman bantu dari terjemahan baru yang Lai sendiri, yang Protestan sendiri buat. Di dalam Keluaran 20 ayat 4, dia bukan lagi larangan pembuatan patung, melainkan berhala. Karena dia sudah sadar, Protestan sudah sadar ternyata selama ini mereka sudah serang hal-hal yang tidak senonoh. Bantu dulu. TB2 Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit atau di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Oke, cukup ya. Taning, engkau mengerti dua terjemahan yang berbeda sini? Dikit aja, Pak. Tidak. Sedikit aja, Romo. Yang dibaca oleh Cynthia adalah terjemahan jangan membuat patung. Tetapi kembali kepada terjemahan baru yang TB ini, ahli-ahli kitab suci Protestan punya di Lai itu, menerjemahkan begini, jangan buat berhala. Karena dia kembali lagi kepada bahasa asli Ibrani, dia menggunakan kata pesel. Pesel itu berhala, saudaraku. Engkau pernah tahu bahwa Tuhan menyuruh membuat patung ular dari tembaga? Berarti Tuhan suruh membuat berhala patung dong. Patung ini ular dong. Dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Engkau pernah baca itu? Tolong bantu dulu Cynthia atau Pio. Di mana Tuhan menyuruh membuat patung ular dari tembaga. Dan barang siapa yang melihat patung itu akan sembuh. Bilangan 21 ayat 89. 89. Oke. Aku bacakan ya. Bilangan 21. Oke, Bio, silakan Bio. Saya mau doa malam dulu sebentar. Oke. Yep. Bilangan 21 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipandang, yang dipagut, tetapi melihatnya akan tetap hidup. Lalu ayat 9-nya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Taning,
Tuhan salah di situ untuk menyuruh membuat patung ular? Ya. Lalu kenapa Protestan tidak baca itu? Tuhan salah di dalam Keluaran yang sama, bab 25 ayat 18, pembuatan kerubim, 2 kerubim untuk menutupi tabut perjanjian. Apakah Tuhan salah di situ? Ketika dia menyuruh membuat Musa untuk membuat tutup tabut perjanjian, Keluaran 25 ayat 18. Engkau harus membuat 2 kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau membuatnya dari emas tempaan. Lanjut. Tio, lanjut. Buatlah satu kerup pada ujung sini dan 1 kerup pada ujung sana. Kamu harus membuat kerup-kerup itu menyatu dengan tutup pendamaian di atas kedua ujungnya. Lanjut. Kedua sayap kerup itu harus mengembang ke atas menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerup itu menghadap tutup pendamaian. Engkau harus meletakkan tutup. Sudah. Tanim, engkau mengerti apa itu kerubim? Masuk. Ya, malaikat ya, dengan sayap besar. Ya. Dan bukan hanya Yang itu, saya sering engkau mau tahu juga, ketika Allah menyuruh membuat kerubim 10 hasta lebarnya, 10 hasta tingginya dalam satu raja-raja, satu raja-raja. 6:22. Saya sampai malas jelaskan tentang patung nih. Terus. Oke, 1 Raja-Raja 6 ayat 22 selanjutnya, Tuhan menyuruh membuat 2 kerubim besar. 10 hasta tingginya, 10 hasta lebarnya. 1 Raja-Raja 6 ayat 22. Dari 22. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam itu dan seluruhnya dengan emas. Ruang terdalam itu ia membuat 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari kerup itu juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Kerup yang kedua 10 hasta. Ya. Sudah. Ya. Taning, 10 hasta lebarnya, 10 hasta tingginya. 1 hasta itu 45 cm. Artinya kalau 10 hasta, berapa meter tinggi? 50. 4,5 meter. Lebarnya 4,5 meter. Engkau tinggi berapa, Taning? 160. 1,6. Berapa kali lipat engkau kalau begitu, kerubim ini? Hampir 3. Hampir 3. Setiap kali orang Yahudi masuk ke dalam bait suci, apa yang mereka lihat? Patung atau tidak? Tidak. Wah, Patung. 4,5 meter. 2 lagi. Oh iya. Dalam bait Allah itu. Dalam bait suci itu. Bukan hanya di bait suci, ketika di pintunya. Pio, engkau masih di Keluaran, masih di 1 Raja-Raja 6? Atau sudah tutup? Masih, Romo. Baca ayat Masih. 32-33 tuh. Di pintunya ada apa? Sudah ada patung di pintunya. 32, Dilapis emas, 33. karena semua ukiran kalau dilapisan emas, dia jadi bentuk patung. Ya. Ayat Keluaran 6 ayat 32. 1 Raja-Raja 6 ayat 32. Iya, 1 Raja-Raja 6 ayat 32. Pada kedua pintu dari kayu minyak
kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga merekah. Kemudian dilapisi dengan emas. Ia juga menyalut kerup dan pohon kurma itu dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruangan besar, ia membuat tiang-tiang dari kayu minyak itu bersegi 4. Oke. Ketika patung kerub, pohon, dan semuanya dilapisi emas, dia jadi patung atau tidak ukiran itu? Jadi patung. Jadi di sini Tuhan melawan dirinya sendiri? Bukan. Karena dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata teselem atau pituats. Artinya, gambar patung sebagai ornamen liturgis yang ditempatkan di tempat-tempat kemah pertemuan atau bait suci. Yang penyembahan berhala ini, saudaraku, penyembahan berhala ini bukan patung. Di dalam Kolose 3 ayat 5, Paulus mendefinisikan penyembahan berhala dalam 5 hal. Tidak ada patung di situ. Kolose 3 Romo. Ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tanim, 5 hal itu ada patung? Protestan. Mungkin Pio, Protestan tidak dengar itu. Baca kembali, 5 hal penyembahan berhala menurut Paulus itu ada patung atau tidak di situ? Saya baca Romo. Yo. Saya Romo untuk menulis. Dari dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Protestan, ada patung di situ? Efesus 5 ayat 5, 3 hal yang sama dengan penyembahan berhala yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan kerajaan surga, yaitu serakah. Perpuluhan. Efesus 5 ayat 5. 5. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Taning, di situ ada patung? Yang patung hanya ada di dalam kepalanya Protestan yang tukang ngeyel tentang patung. Potong ayat seolah-olah mereka mengerti betul konteks. Bisa mengerti Taning? Oh, bisa Romo, bisa Romo. Oh, Effendi Manik, Pak mau tanya, benarkah Katolik pernah mengubah hari kebaktian dari hari Sabtu ke hari Minggu? Bukan Katolik, kitab suci katakan begitu. Yesus sudah meniadakan hari Sabat. Bantu dulu baca di terjemahan lama, Cintia. Yohanes 5 ayat 18. Ini sakit untuk orang Adventis di sini. Effendi Manik, mau tanya Pak, benarkah Katolik pernah mengubah? Bukan. Yesus meniadakan hari Sabat, ya benar sekali. Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Effendi Manik, bukan gereja yang mengubah hari kebaktian dari Sabat ke Minggu. Yesus alasan kenapa dia mau dibunuh dengan sengitnya
Karena dia meniadakan hari Sabat. Bukan saya yang ngomong. Yohanes 5:18. Yesus sendiri loh. Bukan saya sendiri. Iya, dia bilang akulah anak manusia untuk hari Sabat, bukan hari Sabat untuk anak manusia. Dia meniadakan karena dia Tuhan Allah. Dan di dalam Yesaya 1:13 Allah sudah jijik dengan hari Sabat. Tio baca itu, keras. Berapa itu yang Romo? Yang dimaksud dengan penyembahan berhala itu apa? Petrus Suroto, tolong baca Efesus 5:5. Tolong dibantu Handayani di Om Suroto. Dengan Kolose 3 ayat 5. Itu definisi penyembahan berhala menurut Santo Paulus. Sekarang tentang hari Sabat. Allah sudah muak dan jijik. Yesaya 1 ayat 13. Teriak ya, Pio, teriak bacanya. Yesaya 1 Ayat 13. ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Dengar baik-baik, pasang. Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Pio, maaf ya teman-teman. Memang dari sana sudah begitu. Sudah dinubuatkan oleh saya bahwa Allah telah jijik dengan hari Sabat. Persembahan-persembahan hari Sabat itu. Makanya setelah kebangkitan Yesus dan para rasul, Injil Yohanes loh, Yohanes yang sama yang mengatakan tadi 5 ayat 8, 5:18 bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Makanya setelah dia bangkit, pertemuan Yesus dengan para rasul adalah hari pertama dalam minggu. Yohanes 20 ayat 1. Saya mengapa kau nanam pada diriku ini. Yohanes 20 ayat 1. Kesetiaanku. Pada hari Romo baca Romo. Engkau bacalah. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Hari apa? Minggu. Minggu. Ayat Pertama minggu. ayat 19. Pertemuan pertama dengan para rasul. Hari kebangkitannya hari Minggu. Sekarang hari dia bertemu dengan para rasul. Ayat 19. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, Yesus datanglah Yesus dan berdiri Yesus di datang tengah-tengah tidak? mereka. Yesus datang. Yesus datang. Datanglah Yesus. Ayat 26 sekarang. 26. Pada hari 8 hari. Pada hari Minggu itu. Jangan dulu ayat 19 tadi sudah ya. Ayat 20-nya. Pada hari Minggu Yesus menyerahkan otoritas untuk penghapusan dosa. Ayat 19 dibaca ulang, langsung ke ayat 22-23-nya. Pada hari Minggu Yesus menyerahkan otoritas pengampunan dosa. Baca dari 19 Romo. 19 hanya ambil pada hari pertama dalam minggu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Cukup, Deo. Sekarang Yesus sapa para rasulnya, ayat 21. Kata Yesus sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Pio, tahan dulu. Hari apa itu? Minggu. Lalu dia menyerahkan apa? Ayat 22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Untuk apa ayat 23 Roh Kudus itu? Pada hari Minggu dihembuskan. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Hari apa Yesus memberikan mandat pengampunan dosa? Minggu. Sekarang ayat 26. Thomas tidak ada. Berapa hari kemudian? 8 hari kemudian. Artinya 8 hari kemudian. Artinya hari apa? Ya, 8 hari Minggu, kemudian. Senin. Ya. Tidak, hari Minggu karena 8 hari kemudian. Oh iya, minggu. Septimo dia kan sahabatnya. 8 hari ke-8 hari Minggu lagi. Thomas Iya, tidak ada Minggu. di situ. Pertobatan Thomas juga pada hari apa? Minggu. Mau tahu teman-teman, Yesus merayakan Ekaristi hari Minggu setelah kebangkitannya? Pia, engkau tahu? Pia, engkau suruh Di mana, Bro? Yesus merayakan Ekaristi hari Minggu setelah kebangkitannya? Belum. Lukas 24 ayat 1. Lukas 24 ayat 1. Coba. Ini Dengar tepat baik-baik katanya. bidat, dengar Kalau baik-baik bilang bidat. yang di sana bilang 1 bulan 1 kali itu. Yesus sendiri merayakan Ekaristi hari Minggu. Lukas 24 ayat 1. Bidat, dengar ya bidat. Lukas 24 ayat 1. Pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Oke, tahan dulu. Hari apa? Minggu. Sekarang langsung ke ayat 13. Mereka ke Emmaus. Hari apa? Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Hari apa? Hari itu juga. Minggu. Pada hari itu juga soalnya di sini. Sekarang pada hari itu juga ayat 29. Ayat 29. Namun mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Lalu ayat berikutnya dia buat apa? Mengambil roti atau tidak? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Selanjutnya, apa reaksi mereka? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ingat kembali perjamuan malam terakhir, mengambil roti dan mengatakanlah, inilah tubuhku. Yesus sudah ada di mana, Pio? Dan mereka tidak melihatnya itu. Yesus sudah ada di mana? Di roti itu. Iya, sudah di roti. Transubstansi. Transubstansi. Hari apa Yesus merayakan Ekaristi bersama 2 murid di Emmaus? Hari Minggu. Mau tahu pembuktian? Ayat 35, ketika mereka menceritakan kepada Simon dan kepada para rasul yang lain, mereka mengenal Yesus melalui apa? Ayat 35. Ayat 35. Lalu
Kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Hari apa? Minggu. Karena itu gereja perdana merayakan hari Minggu sebagai pemecahan roti. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Dan pada itu juga sebagai hari di mana mereka mengumpulkan bantuan dan semuanya. Oke. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Oke, sudah. Waktu setelah Ekaristi, pemecahan roti, dia juga omong tentang diskursnya, pengajaran terakhir sebelum dia pergi bermisi. Oke, ke dalam pengertian itu. Dan di dalam 1 Korintus 16 ayat 2, ketika mereka datang untuk pemecahan roti tiap-tiap hari Minggu, mereka juga membawakan persembahan untuk bantuan misi, untuk diserahkan kepada Paulus. Makanya itu pengumpulan bantuan untuk perjalanan misi itu pada hari yang sama, yaitu pada hari pemecahan roti. Dan pada saat itu juga mereka mengumpulkan untuk bantuan misi. 1 Korintus 16 ayat 2. Sudah menjadi kebiasaan gereja perdana tiap-tiap hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Oke, sudah bisa mengerti teman-teman. Jadi sudah dikatakan Pio, tiap-tiap hari Minggu mereka bertemu bukan hanya untuk Ekaristi, tetapi juga untuk mengumpulkan persembahan untuk bantuan misi. Oke, yang tadi tanya tentang Adventista, tentang gereja yang mengubah, tidak ya saudaraku. Yesus yang meniadakan. Om Taning sudah paham belum? Mungkin yang tadi tanya tentang Adventista sudah ya. Semoga sudah. Romo, kenapa di kalender hanya hari Minggu hari libur untuk seluruh dunia? Karena gereja Katolik yang tentukan. Karena mereka pakai kalender Gregorian. Masehi, Gregorian. Jadi semua Protestan yang omong banyak pakai kalender yang Katolik buat. Seperti kitab suci yang mereka bawa tuh dari Katolik. Baru anggap mereka punya kitab suci. Romo hari buruh juga hari ini. Santo Yosef. Tapi itu kemudian sebenarnya hari buruh tuh Santo Yosef pekerja itu kemudian gereja. Saya kan hanya bertanya, dan apa isi konsili Laodikia kanon? Effendi, engkau naik saja. Engkau tadi tanya tentang hari Sabat, jangan dulu loncat ke kanon 29 lah. Tidak usah. Engkau, pertanyaan saya, kalau engkau tanya dulu tentang hari Sabat, engkau tanggapi dulu kalau engkau sebagai Adventista, jangan dulu lari ke kanon, lari ke Laodikia, konsili Laodikia. Ada konsili Laodikia kah? Pia, coba kau. Jangan dulu. Engkau tanggapi dulu tentang Adventista ini, hari ke-7, hari Sabat. Engkau tanggap dulu itu. Kalau engkau Adventista, kau tanggap dulu. Jangan dulu lari tema, maksudnya seperti itu. Karena banyak yang mau tanya. Romo, di Protestan juga ada perjamuan suci. Yang sampaikan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Tolong ada 3 room kosong sini, kalian naik saya supaya nanti saya bingung baca satu-satu di bawah. Julian yang menciptakan kalender itu Romo, orang Katolik. Julian, Kaisar Julian, tapi dia menggunakan kalender Mesir. Kalau begitu kalian pakai Julian punya tuh.
Nggak usah pakai yang Paus Gregorius punya. Dan menurut penelitian itu ada kehilangan 18 hari kalau kita pakai Julian punya dan berubah terus tiap tahun nanti. Makanya setelah melakukan penelitian yang saksama tentang kalenderisasi, makanya Paus Gregorius mengubah kalender itu. Ini teman-teman Protestan ada dua tempat di sini lah. Daripada kamu type di bawah yang tadi tanya Evan tentang Adventista, mungkin engkau bantah dulu ayat-ayat tadi, jangan dulu lari tema, maksudnya seperti itu. Iya Haris, jadi itu bukan hanya soal Gregorius yang tekankan, tidak, harus melalui penelitian, badan penelitian, meneliti secara saksama semuanya itu. Evan, engkau tanggapi dulu hari ke-7. Tadi engkau bilang gereja yang mengubah. Sekarang engkau harus membuktikan bahwa pernyataanmu adalah gereja yang mengubah hari Sabtu ke hari Minggu. Bukan Spanish. Spanish itu bahasa Spanyol. Ayo, ada Protestan bisa naik nih, ada 2 room nih. Iya Haris.